Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji mengenai pembagian bid'ah yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam sebuah kitabnya yang masyhur, yaitu Tahdhibul Asma wal Lughat. Beliau mengatakan bahwa al-bid'atu bikasril ba' fi syar'i huwa ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mendefinisikan bid'ah adalah sesuatu yang atau mencetuskan sesuatu yang belum ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut beliau, wahya munqasimatun ila hasanatin wa qabihatin. Menurut beliau, bid'ah itu ada yang hasanah, yang baik, dan ada qobihah, yang buruk. Qala Syekh al-Islam al-Imam al-Mujma' ala imamatihi wa jalalatihi wa tamakkunihi fi anwa'il ulum wa baru'atihi Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdussalam rahimahullah wa radhiyallahu anhu fi akhiri kitabil Qawaid. Beliau menukil satu statement yang disampaikan oleh Syekh Imam Al-Mujma' ala imamatihi, yang disepakati sebagai imamnya, yaitu Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdussalam, atau sering disebut dengan Iz bin Abdussalam. Beliau membuat sebuah statement di akhir kitabnya Al-Qawaid. Mungkin ini Al-Qawaid itu adalah kitab Al-Qawaidul Kubra, karena beliau mempunyai dua kitab, yaitu Al-Qawaidus Sughra dan Al-Qawaidul Kubra, tapi yang masyhur itu Al-Qawaidul Kubra. Beliau mengatakan al-bid'atu munqasimatun ila wajibatin wa muharramatin. Al-bid'atu munqasimatun ila wajibatin wa muharramatin wa mandubatin wa makruhatin wa mubahatin. Bahwa bid'ah itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, dan ada yang makruh, begitu juga ada yang mubah. Qala wa tariqu fi dzalika anturoda al-bid'atu ila qawaidis syariah. Jadi bagaimana mengetahui itu adalah dengan menimbangnya dengan kaidah-kaidah syariah. Fa in dakhalat fi qawaidil ijab fa hiya wajibah. Kalau bid'ah tersebut atau kreasi baru tersebut ternyata bisa kita kategorikan dalam kategori yang wajib, maka dia juga disebut wajib. Fi qawaidit tahrim fa muharramatun. Atau kemudian kita timbang ternyata dia masuk dalam kategori yang diharamkan, maka hukumnya juga haram. Sunnah dan seterusnya. Kemudian bagaimana contoh-contohnya? Walil bidai al-wajibati amtsilatun minha al-istighal bi ilmin nahwi alladhi yufhamu bihi kalamullah ta'ala wa kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama dari bid'ah yang wajib itu adalah mempelajari ilmu nahwu. Mengapa demikian? Karena dengan ilmu nahwu itu seseorang bisa memahami kalamullah, firman-firman Allah, begitu juga sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wadzalika wajibun. Oleh karena itu wajib, li'anna hifdzus syariati wajibun wa la yata'atta hifdzuha illa bidzalik. Wa ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Jadi itu termasuk menjaga syariat. Karena tanpa itu syariat akan sirna. Tanpa orang-orang yang memahami nahwu, syariat akan sirna. Oleh karena itu mempelajari ilmu nahwu ini wajib. Kemudian begitu juga mempelajari ilmu nahwu ini adalah syarat utama wajib itu bisa terselenggara, yaitu menjaga syariah, memahami syariat. Kalau tanpa ilmu nahwu orang nggak paham. Oleh karena itu ya sesuatu yang menjadi syarat utama wajib, maka itu juga menjadi wajib. Contoh yang kedua, tsani hifdzu gharibil kitab was sunnati minal lughah. Begitu juga menghafalkan kata-kata yang gharib, yang sulit dari Al-Quran dan hadis, ini juga termasuk wajib. Asal itu tadwinu usuluddin wa usulil fiqh.
ketiga adalah menyusun kitab-kitab di bidang akidah dan juga kitab-kitab di bidang fikih dan usul fikih. Arabiu al-kalamu fil jarhi wa ta'dil wa tamyiz sahihaini wa tamyiz sahihi minas saqim. Kemudian juga pembahasan mengenai jarh wa ta'dil, yaitu mengetahui siapa rawi yang kuat dan siapa rawi yang lemah. Kemudian membedakan hadis sahih dan hadis yang dhaif, ini juga termasuk yang wajib. Waqad dalat qawaidus syariati ala anna hifdz syariati fardhu kifayatin. Fama zata alal muta'ayyani wala yata'atta dzalika illa bima dzukir wala yata'atta fama zata alal muta'ayyani wala yata'atta dzalika illa bima dzukir wala yata'adda illa bima dzukir wala yata'adda dzalika illa bima dzukir. Jadi karena itu sesuai dengan kaidah syariah adalah bagian dari menjaga syariat, yang itu hukumnya adalah fardu kifayah, dan yaitu bagi orang yang sudah melewati fardu ain. Maksudnya ketika orang sudah ada yang belajar itu tetap fardu kifayah, artinya di daerah itu harus ada yang belajar. Wala yata'adzalika illa bima dzukir, dan itu tidak mungkin menjaga syariat kecuali dengan mempelajari ilmu-ilmu tadi. Itu contoh bid'ah yang wajib. Kemudian walil bid'atil muharramati amtsilatun minha madzhabul qadariyati wal jabariyati wal murji'ati wal mujassimati warad ala haula'i minal bid'ail wajibah. Jadi termasuk bid'ah yang haram itu adalah ilmu-ilmu tentang qadariyah yang diikuti oleh orang qadariyah, yaitu bahwa manusia itulah yang menentukan tanpa ada Tuhan. Dan juga jabariyah itu semuanya hanya Tuhan yang menentukan, manusia tidak punya andil. Ini dua-duanya adalah akidah yang menurut Imam Nawawi itu akidah yang mempelajarinya termasuk diharamkan. Wal murji'ah juga termasuk beberapa akidah yang yang menjadikan Tuhan itu wal mujassimah, Tuhan yang mempunyai jisim, mempunyai badan. Ini akidah-akidah yang melenceng, itu hukumnya haram mempelajari. Karena itu akidah yang diharamkan, maka menentang ataupun mengcounter akidah itu hukumnya wajib. Makanya mempelajari ilmu yang bisa mengcounter akidah yang salah, yang melenceng, itu hukumnya wajib. Kemudian contoh bid'ah sunnah, minha ihdatsur ribti rubat wal madarisi bakul isanin lam yu'had fil asril awali. Termasuk bid'ah yang sunnah di sini dicontohkan adalah membangun madrasah, pondok pesantren, madrasah, dan semua kebaikan yang belum ada pada zaman Rasulullah. Wa kadzalika minha at-tarawih wal kalam fi daqaiqit tasawuf wa fil jadal. Begitu juga sholat tarawih, kemudian ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu logika, minha jam'ul mahafil istidlal. Begitu juga mengadakan perayaan-perayaan lil istidlal in qasida bidzalika wajhallah, untuk menunjukkan bahwa agama itu benar apabila itu ditujukan karena Allah. Ini jelas bahwa di sini beberapa perayaan-perayaan mungkin bisa kita lihat pada zaman sekarang itu seperti perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj. Itu bid'ah, tapi karena tujuannya adalah mengingatkan masyarakat untuk mengenal momen-momen penting dan juga ajaran-ajaran penting dari agama kita, maka hukumnya sunnah. Kemudian walil bid'atil makruhati amsilatun. Kemudian untuk bid'ah yang makruh juga ada contoh-contohnya, seperti kazuh rufatil masajid, seperti menghiasi masjid, wa tazwikil masahif, itu juga menghias mushaf, itu dianggap sebagai makruh karena apa? Karena menjadikan orang berbangga-banggaan, dan yang kedua kalau di masjid itu menjadikan orang tidak khusyuk. Dalam kitab fikih dibahas itu, kalau menghiasi masjid yang berlebihan, apalagi di tempat
arahnya orang sholat itu makruh karena mengganggu orang sholat. Walaupun itu tulisan Al-Quran, itu dianggap makruh karena orang jadi ketika sholat malah membaca tulisan itu sehingga tidak khusyuk. Ada yang memasang tulisan berjalan, itu termasuk makruh. Kemudian wal mubahatu walil bid'atil mubahati walil bid'ail mubahati amtsilatun minha al musafahatu akibas subhi wal asri. Termasuk bid'ah yang diperbolehkan adalah musafahah, bersalaman setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ini di Arab itu mereka bersalaman setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Kalau di Indonesia orang malah tiap selesai sholat berjamaah. Ini menurut Imam Nawawi termasuk bid'ah yang mubahah. Wa minna at-tawassu' fil ladzidzi minal ma'akil. Termasuk makruh ya. Mubah. Termasuk yang mubah itu adalah at-tawassu' fil ladzidzi minal ma'akil wal masyarib. Ya makan yang banyak, yang tidak berlebihan. Minum-minum juga, pakaian wal malabis wal masakin. Walau sitoyalisah, memakai sorban, kemudian melebarkan lengan tangan, itu dianggap sebagai bid'ah yang boleh. Kemudian ada juga amalan-amalan yang dianggap khilaf. Sebagian ulama menganggap itu bid'ah, tapi sebagian ulama lain menganggapnya itu tidak bid'ah, sunnah. Seperti apa? Waqad ikhtalafu fi ba'di dzalika fa yaj'aluhu ba'dun ulama minal bid'ah al-makruhati wa yaj'aluhu akharuna minas sunan fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Kal isti'adzati fi sholati wal basmalati, membaca ta'awudz ketika di dalam sholat dan baca bismillah di dalam sholat. Ini juga ada khilaf. Kalau menurut mazhab Syafi'i ya membaca ta'awudz itu disunahkan di setiap rakaat. Seperti dalam kitab Mahalli itu disebutkan bahwa membaca ta'awudz itu disunahkan, tetapi tidak boleh keras, hanya dalam lirih. Itu disunahkan setiap kali membaca Fatihah. Tapi ada yang mengatakan tidak, karena mungkin ya tidak ada dalil yang jelas yang menganjurkan itu. Ini adalah ungkapan dari Imam Izz bin Abdul Salam. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, wa rawa al-Baihaqi bi isnadi fi manaqib Syafi'i an Syafi'i radhiyallahu anhu qala al-muhdatsatu minal umuri durbani ahaduhuma ma ukhtitha bima yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharon aw ijma'an fa hadhil bid'atu ad-dhalalatu. Dalam kitab Manaqib Syafi'i yang ditulis oleh Imam Baihaqi, beliau menukil perkataan Imam Syafi'i mengatakan bahwa sesuatu yang baru yang dicetuskan oleh orang-orang ulama atau lainnya ada dua jenis. Yang pertama itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan sunnah atau bertentangan dengan Al-Quran atau sunnah atau hadis atau riwayat dari para sahabat atau ijma'. Ini disebut sebagai bid'ah dholalah. Nah, mungkin ini asal muasal kata-kata ada bid'ah dholalah hasanah itu dari Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imam Baihaqi. Kemudian yang kedua adalah ma ukhtitha minal khabari la khilafa fihi li wahidin minal ulama. Wa hadhi muhdatsatun ghairu madmumah. Yang kedua adalah sesuatu yang baru yang dicetuskan dari satu pemahaman, dari satu minal khairi, bukan minal khabari, minal khairi dari kebagusan, dari sesuatu yang baik yang mana tidak ditentang oleh para ulama, dan ini disebut sebagai dan bukan sesuatu yang dicela, maka ini disebut sebagai bid'ah yang ghairu madmumah, yang tidak dicela atau bid'ah hasanah. Waqad qala Umar radhiyallahu anhu fi qiyam syahri Ramadan nikmatul bid'atu hadhihi. Nikmatul bid'ati hadhihi. Kemudian ini termasuk yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bahwa nikmatul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini, yaitu
qiyamu Ramadan, sholat tarawih yang berjamaah itu memang yang mencetuskan Sayyidina Umar. Pada zaman Rasulullah sampai zaman Sayyidina Abu Bakar itu tidak ada jamaah tarawih itu, adanya ya sendiri-sendiri. Nah, kemudian ditertibkan oleh Sayyidina Umar, dijadikan satu berjamaah, lalu beliau mengatakan inilah sebaik-baik bid'ah. Nah, ini merupakan dalil yang terkuat yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan bahwa ada bid'ah yang baik, karena Sayyidina Umar sendiri menyebutnya bid'ah. Kenapa kita mesti mentakwili perkataan beliau gitu? Nah, jelas perkataan beliau sendiri mengatakan ini bid'ah. Jadi beliau sendiri mengakui itu bid'ah, tapi beliau mengatakan ini sebaik-baik bid'ah. Yani anha muhdatsatun, bahwa itu merupakan sesuatu yang dicetuskan baru, tetapi walam takun belum pernah ada pada zaman sebelumnya. Wa idza kanat laisa fiha raddun lima mado hadza wa idza kanat laisa fiha raddun lima mado wa idza kanat laisa fiha raddun lima mado. Dan andai kan ada sebelumnya tapi tidak ada penentangan dari orang-orang, maksudnya ngono. Laisa fiha raddun lima mado. Atau ada tapi tidak bisa dikembalikan kepada satu amalan pada zaman sebelumnya. Tidak ada referensinya maksudnya. Hadza akhiru kalami Syafi'i radhiyallahu anhu. Inilah akhir daripada statement Imam Syafi'i. Itulah kira-kira pembagian bid'ah yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Tahdzibul Asma wal Lughat, yang ini menjadi referensi dari para ulama, dijadikan satu pegangan bahwa bid'ah itu hukumnya bermacam-macam sesuai dengan kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah syariah. Dia cocok dengan apa? Dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.